Oke teman-teman sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali bagi teman-teman mahasiswa UT yang saat ini atau mungkin malam hari ini ya, malam hari ini itu tanggal 8, dimana tanggal 9 Desember besok itu jadwal UAS THE sudah dimulai. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan jadwal UASnya itu THE, teman-teman jangan lupa, berarti besok itu sudah dimulai. Nah, apakah teman-teman itu sudah melihat KTPU jadwal THE-nya kapan? Nah, teman-teman itu harus mendownload KTPU. Seperti di video saya sebelumnya sudah saya bahas banyak sekali. Nah, jadi teman-teman di video kali ini kenapa saya masih membahas tentang UAS, terlebih UAS THE? Karena masih ada muncul pertanyaan yang di kolom komentar YouTube saya yang baru saya upload kemarin. Dan ini menjadi penting karena ini mungkin hal teknis ya, hal teknis. Yang pertama adalah bentuk BJU umum itu seperti apa. Seharusnya hari ini itu sudah bisa di-download BJU-nya dan bentuknya itu adalah Microsoft Word atau mungkin jenis filenya itu adalah Docs. Nah, teman-teman nanti bisa mengerjakan di Microsoft tersebut yang bentuk doc itu dikerjakan di situ soalnya, kemudian nanti menguploadnya itu dijadikan satu antara data identitas teman-teman, surat pernyataan, kemudian nanti jawaban teman-teman. Dan teman-teman berapa lembar? Misalnya 7 lembar berarti tambah 2 jadi 9 lembar. Kalau misalnya jawaban teman-teman 10 lembar berarti ditambah lembar pertama identitas teman-teman, lembar kedua surat pernyataan yang sudah ditandatangani tentunya, jangan lupa ditandatangani teman-teman ya. Kemudian nanti ketika sudah selesai semua, maka nanti teman-teman diharapkan untuk mengupload di halaman the.ut.ac.id itu berbentuknya PDF. Maka teman-teman di save dulu ke Microsoft Word, kemudian diulang lagi file save as to PDF. Nah, teman-teman dikasih nama, nomor induk mahasiswa teman-teman, nama mata kuliah, nama prodi dan sebagainya. Teman-teman dikompletin saja nggak apa-apa nama filenya, teman-teman langsung diupload ke halaman the.ut.ac.id dalam bentuk PDF. Nah, ada peraturan apa yang mungkin belum saya sampaikan? Saya akan mengulas terlebih dahulu, tapi saya akan mengacu ke webnya the.ut.ac.id. Yuk kita simak video ini. Saya ingin sedikit sharing saja teman-teman, biar semua teman-teman yang menghadapi UAS THE itu semuanya lancar. Jangan sampai ada seperti mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu yang banyak mengalami kendala. Jadi teman-teman mengakses halaman UAS THE itu di mana? Yaitu di sini teman-teman, di the.ut.ac.id. Kemudian di sini halaman pertama itu sudah muncul tentang tata tertib, ketentuan dan sebagainya. Teman-teman dibaca saja, seperti unduh KTPU sudah saya sampaikan di awal tadi di halaman MyUT. Kemudian UAS Take Home Exam dilaksanakan melalui halaman seperti ini. Login menggunakan password yang tertera di KTPU atau menggunakan SSO email e-kampus. Artinya teman-teman login itu menggunakan nomor induk mahasiswa dan passwordnya itu yang tertera di KTPU. Maka teman-teman harus mendownload KTPU kan, biar tahu passwordnya teman-teman itu apa. Mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal ujian yang ditentukan. Berarti kalau misalnya teman-teman itu besok tidak ada jadwal, berarti teman-teman tidak bisa mengunduh soalnya, tapi teman-teman bisa mengunduh BJU umum. Soal dikerjakan pada buku jawaban ujian yang dapat diunduh di halaman yang sama. Teman-teman, selain BJU umum, teman-teman itu nanti ketika udah login ya, itu di BJU di paling atas itu ada BJU umum, teman-teman download aja. Jadi teman-teman itu sebelum mendownload soalnya, teman-teman download dulu BJU-nya. Jadi kalau BJU umum itu di-download itu tidak mempengaruhi waktu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mendownload soalnya, itu nanti mempengaruhi waktu teman-teman ya. Ingat, jangan dua-duanya, BJU umum di-download kemudian soalnya di-download, jangan. Teman-teman lebih baik di-download terlebih dahulu BJU umumnya, di-download dulu, kemudian diisi nama, surat pernyataan itu diisi dulu, baru nanti teman-teman kalau sudah siap berarti baru unduh soal. Begitu ya.
Jadwal unduh soal nih teman-teman perhatikan seperti yang di video saya sebelumnya. Jadi video saya sebelumnya kan tidak mengacu ini, tapi berdasarkan pengalaman di semester yang lalu, dan ternyata semester ini menurut informasi adalah sama. Jadi untuk jadwal unduh soal mulai jam 6 pagi hingga esok hari jam 5 pagi. Ingat, ini jadwal unduh ya, bukan jadwal apapun. Intinya jadwal unduh. Jadwal unduh soal mulai jam 6 pagi hingga esok hari jam 5 pagi. Artinya ketika teman-teman besok setengah 6 pagi itu sudah tidak bisa mengunduh. Kalau mengupload jawaban masih bisa, tapi kalau untuk mengunduh soalnya itu sudah tidak bisa. Artinya 1 jam sebelum masa berakhir yang sudah diberikan oleh UT itu teman-teman tidak bisa mengunduh soal. Mengapa demikian? Karena logikanya tidak mungkin teman-teman itu jam 5 pagi mengerjakan dalam 1 jam. Itu tidak mungkin dan itu mustahil untuk dilakukan. Mengapa Kak demikian? Karena nanti tinggal menjawab saja. Tidak mungkin. Saya sudah pengalaman dari 2019, itu UAS THE itu bisa saya kerjakan itu minimal itu 3 jam. Minimal 3 jam. Nggak sampai 1 jam, 2 jam itu belum pernah. Padahal itu soalnya cuma 4, tapi saya mengerjakan itu dalam waktu segitu. Ini pengalaman yang sudah saya lakukan dan saya alami selama ini. Tidak mungkin dalam waktu 1 jam itu teman-teman bisa mengerjakan soal yang analisis itu berjumlah 4. Misalnya teman-teman itu jam 5 kurang 10 bisa mendownload, itu pun juga masih tanda kutip. Takutnya nanti teman-teman dikira teman-teman itu sudah mengetahui soalnya dulu, atau mungkin mendapatkan soal dari teman, atau mungkin dari apapun itu, atau joki sebagainya. Lebih baik jangan. Teman-teman gunakan format pengerjaan selama 6 jam itu yang teman-teman harus diperhatikan. Takutnya ini pesen saja teman-teman, kalau teman-teman itu nanti dilihat di sistem itu menjadi kendala, atau mungkin ada kecurigaan, masa sih hanya 1 jam 5 menit teman-teman mendownload soal tapi sudah bisa mengerjakan dengan jawaban yang banyak banget itu. Secara logika kan tidak masuk. Mungkin ini nanti yang bisa saja menjadi teman-teman itu mendapatkan nilai E. Bisa saja ya, bisa saja. Maka untuk mengantisipasi itu masih ditetapkan di sini, pesen lebih baik gunakan waktu format yang minimal adalah 3 jam atau mungkin 4 jam atau mungkin 5 jam dalam mengerjakan soal. Karena kalau mungkin 1 jam bisa saja ya, tanda kutip bisa saja teman-teman itu dicurigai ya. Ini cuma pesen aja ya, cuma pesen. Ini bukan tidak ada peraturan dari UT untuk 1 jam tuh mendownload soal. Kalau mendownload soal itu 1 jam teman-teman itu mengerjakan terus kemudian mendapat nggak ada peraturan itu. Tapi ini mungkin bisa saja teman-teman nanti dicurigai ya. Ini demi kebaikan teman-teman. Kemudian untuk jadwal unggah BCU mulai jam 6 pagi hingga esok hari jam 5.59. Ini sudah pasti, sudah di video saya sebelumnya sudah saya bahas. Artinya teman-teman jadwal untuk mengunggah jam 6 pagi hingga esok hari jam 5 pagi itu. Tapi di sini ada ketentuan nomor poin 3 untuk program sarjana dan pascasarjana, batas waktu pengerjaan dan unggah BCU maksimal 6 jam dihitung dari catatan waktu file soal diunduh kali pertama pada server THE ya. Jadi 3 poin ini teman-teman mempunyai waktu yang hampir sama tapi fungsinya berbeda teman-teman ya. Kalau di poin pertama tadi ini kan jadwal teman-teman itu mengunduh soalnya dikasih waktu jam segitu. Kemudian untuk poin kedua itu teman-teman dikasih waktu kesempatan untuk mengunggah jawaban itu jam 6 sampai jam 5.59 tadi. Tapi ini harus teman-teman membaca di poin ketiganya. Jadwal mengunggah jadwal untuk mengerjakan itu hanya 6 jam terhitung dari saat teman-teman itu mengunduh. Kalau mengunduhnya jam 10 berarti nanti mungkin jam 11, 12, 13, 14, 15, 16 sekitar jam 4 subuh ya teman-teman harus bisa mendownload mengunggah, atau mungkin jam 10 pagi, jam 4 sore harus sudah mengunggah. Begitu ya teman-teman, diperhatikan untuk jadwal ini. Sudah 3 video ini masih saya bahas. Untuk program dokter nggak usah jelasin ya teman-teman.
Jika terdapat lebih dari satu mata kuliah diujikan di jam ujian yang bersamaan, disarankan tidak unduh di waktu yang sama. Ini teman-teman yang sekarang ini punya jadwal satu hari 2 mata kuliah THE. Atur waktu dengan baik. Contohnya begini, mata kuliah A, mata kuliah B punya waktu yang sama, jadwal yang sama. Mungkin besok ya, contohlah besok Sabtu. Jangan misal jam 7 pagi itu teman-teman dua-duanya itu di-download, jangan. Nanti teman-teman kesulitan. Maka antisipasinya teman-teman jam 7 besok itu download, kemudian mengerjakan. Ketika sudah selesai, teman-teman mengunduh lagi yang jadwal keduanya. Atau mungkin teman-teman biar bisa sedikit relax ya, otaknya relax, jangan di beruntun, tapi mungkin jam 7 pagi besok teman-teman mengerjakan di mata kuliah 1. Kemudian nanti malam jam 7 malam teman-teman di mata kuliah 2, itu kan bisa. Ya, teman-teman atur sendiri jika teman-teman itu punya satu hari 2 mata kuliah. Begitu ya teman-teman. Jika dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak mengunggah BC UAS, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti UAS THE. Fasilitas unggah BCU akan tertutup secara otomatis bila melewati batas akhir waktu unggah. Ini teman-teman. Jadi teman-teman ketika mengunduh soal tadi itu langsung otomatis timer itu berjalan selama 6 jam. Kalau melebihi dari batas itu teman-teman belum mengunggah, berarti nanti itu ada sistem itu udah close otomatis, tutup. Tombol unggah itu sudah tidak muncul lagi di aplikasi the.ut.ac tadi. Ini diperhatikan teman-teman ya, diperhatikan untuk itu. Kemudian untuk larangan-larangan di sini, menerima naskah soal UAS dari siapapun selain mengunduh sendiri aplikasi. Nah, ini yang menjadi saya tidak tahu apakah ada atau tidak, tapi yang jelas ini bisa mungkin ada, bisa mungkin tidak, karena setiap mahasiswa kan mungkin mata kuliahnya sama, prodinya sama, jamnya sama, seperti itu. Mungkin punya teman dekat, atau mungkin bahkan pacar, atau mungkin orang tua, atau mungkin teman kerja yang satu mata kuliah sama, itu bisa saja terjadi. Bisa jadi, tapi teman-teman di sini ada larangan, lebih baik tidak. Unduh aja soal sendiri ya. Kemudian untuk memberi naskah UAS THE kepada siapapun, kalau tidak bisa menerima soal ya teman-teman jangan memberi. Poin penting, mencontek dan menyalin pekerjaan orang lain, mengikuti copy paste ya, jangan melakukan kecurangan, bekerja sama dengan siapapun, bentuk menyalin soal. Ini sebenarnya larangan, tapi bisa saja ya teman-teman ya, bisa saja ya. Mungkin satu ruangan, atau mungkin teman-teman itu si A, si B, si C, 3 orang punya mata kuliah yang sama, kemudian mengerjakan di waktu yang sama, di tempat yang sama. Itu bisa nggak? Ya sebenarnya bisa, kan tidak ada pengawas yang mengawasi kita. Sebenarnya bisa ini terjadi. Terus kemudian contek-contekan, itu bisa nggak? Bisa. Tapi lebih baik kalau misalnya teman-teman itu untuk menguji mata kuliah teman-teman itu sudah benar-benar teman-teman pahami, atau sudah atau belum ya teman, lebih baik kerjakan secara mandiri di rumah sendiri tanpa bantuan siapapun. Itu yang penting. Menggunakan jasa orang lain sudah saya bahas, no joki. Melakukan tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik universitas terbuka. Cukup jelas. Nah, ketika teman-teman sudah membaca, kemudian teman-teman klik saya setuju, kemudian masuk. Nah, di sini teman-teman, ini diharapkan teman-teman untuk memasukkan nomor induk mahasiswa, kemudian password. Nomor induk mahasiswa ini teman-teman punya kan NIM, kemudian nomor passwordnya itu ada di KTPU. Karena saya tidak bisa masuk ke sini, karena saya tidak mengikuti UAS THE, saya tidak bisa mencontohkan di sini. Nah, saya kira itu sedikit ulasan finishing saya satu hari sebelum teman-teman itu melaksanakan UAS THE. Ini nanti cuma saya cek edit sebentar, nanti akan langsung saya upload biar teman-teman itu lebih paham. Kemudian kembali lagi ke ada pertanyaan yang apakah kita itu bisa mengerjakan menggunakan kertas folio. Pengalaman yang teman-teman saya kemarin ya, itu ada yang bisa. Yang penting itu teman-teman rapi, tulisannya rapi, mudah dibaca. Karena apa? Karena teman-teman setelah menulis jawaban pakai ballpoint, kemudian teman-teman itu diharapkan untuk melakukan scan, dan alat scan itu banyak di HP juga, mungkin cam scanner itu bisa, aplikasi cam scanner teman-teman di scan itu, kemudian nanti
Kalau misalnya nanti ada 10 lembar, berarti ya teman-teman scan satu-satu ya, satu-satu scan sampai 10 lembar, kemudian itu kan jadi satu file, kemudian nanti beri nama, kemudian diupload. Nah, teknisnya adalah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton setia dengan video saya. Semoga ini memberikan keringanan bagi teman-teman yang mungkin punya masalah tentang UAS THE. Semoga ini mencerahkan teman-teman. Selamat mengerjakan UAS THE besok, itu sudah mulai. Siapkan diri teman-teman, terutama hal-hal yang sifatnya itu adalah teknis. Sepinternya teman-teman, sejagonya teman-teman, mungkin materi itu sudah di luar kepala teman-teman, tapi kalau teman-teman itu hanya terkendala soal teknis seperti durasi waktu, penguploadan dan sebagainya, maka teman-teman itu nanti bisa mendapatkan 0. Ya. Begitu teman-teman, sahabat UT, terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam di video saya pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya setelahnya.